itu adalah santa modern. Artinya kita sudah tahu ya, dan kita sudah mungkin juga saat pengangkatannya menjadi santa kita sudah tahu ya. Jadi ketika Paus mengangkatnya menjadi santa, kita masih hidup ya. Santa modern, dan santa ini juga cepat dikanonisasi. Setelah kematiannya, tak lama kemudian diproses dan akhirnya diangkat menjadi seorang santa. Pertanyaannya adalah ini ya, mengapa gereja ya, begitu cepat ya, mengangkat seorang santa, dan kita kenal sejarah hidupnya. Dia seorang yang sebetulnya bukan dari India, tapi dia mau berkarya di sebuah negara yang terkenal amat miskin. Santa ini juga selalu gelisah, selalu cemas dengan hidupnya. Dia sebetulnya masuk sebuah biara yang memang memberikan dia kemewahan, kenyamanan. Tetapi justru kenyamanan, kemewahan itu mengusik hatinya. Saat dia memasuki sebuah kereta api, menaiki sebuah kereta api, dan di sana begitu banyak orang-orang miskin, dan di saat itulah menjadi panggilan pertamanya. Dia pulang ke biara dan minta izin, dan akhirnya dia mendirikan tarekat sendiri. Kegelisahan hati itulah yang membuat dia juga mengalami kekeringan. Ada yang tahu kekeringan rohaninya berapa tahun? 50 tahun. Bayangkan, dia mengalami Tuhan begitu jauh, sangat jauh. Dia seakan-akan tidak bisa menyentuh kehadiran Tuhan. Pun di dalam doa-doanya begitu sangat kering, begitu sangat kering. Mengapa demikian? Karena hampir seluruh hidupnya itu dia bergaul dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak bisa diangkat lagi ya, kemiskinannya. Lahir miskin, mati pun juga miskin. Dan dia merasa karyanya seperti itu, selalu saja yang dia cium itu adalah bau, ya, bau-bau orang miskin, dan tidak berubah. Apakah India sekarang berubah? Tidak, tidak. Tetap miskin. Dan dia mengalami kekeringan rohani selama 50 tahun. Ya, mengerikan. Di sini kalau ada orang yang Tuhan kok terasa jauh ya, sehari 2 hari ya udah tinggalin tuh Tuhan. Tetapi Mother Teresa 50 tahun. Meskipun dia kering, dia tetap berdoa. Dan justru di dalam kekeringan hidup itulah, ketika dia bersama dengan Tuhan dan selalu bersama dengan Tuhan, dia hasilkan ya, buah-buah tuangan-tuangan hidup rohaninya. Salah satu yang dikutip oleh Mother Teresa dari Calcutta itu adalah juga dari Teresia dari Lisieux, maka saya pakai ini. Hidupnya punya moto yang sangat jelas. Lakukanlah hal yang sepele dengan cinta yang besar. Mother Teresa melakukan sesuatu yang bukan sepele, tetapi besar. Maka cintanya juga sangat besar. Ini Mother Teresa. Mudah-mudahan saudara-saudari yang berlindung di bawah lingkungan Santa Teresa
dari Kalkuta boleh menimba inspirasi hidup rohaninya yang sangat mendalam itu. Lakukanlah sesuatu hal yang sepele dengan cinta yang besar. Saya mungkin sudah mengulang-ulang cerita ini. Saya pernah di Atma Jaya 7 tahun. 7 tahun. Dan saya punya dewan paroki seperti paroki-paroki ya di paroki. Itu dewan pastoral namanya. Siapa mereka? Anak-anak muda. Ada yang baru ya lulus SMA, kemudian masuk Atma Jaya, kemudian tertarik, terdorong masuk pastoran, dan akhirnya dia menjadi dewan. Ya, kalau di sini 3 tahun, kalau di sana itu 1 tahun sekali. Maka tiap tahun saya pusing mencari calon-calon dewan paroki saya, dewan pastoran saya. Nah, ada salah satu dewan itu yang tugasnya sederhana sekali, sepele. Kalau saya bisa seperti ini, masuk sakristi, itu di sana nggak ada pintu, yang ada cuma korden ya, untuk menuju altar. Jadi mahasiswi ini tugasnya cuma satu, membuka korden. Membuka korden, saya masuk, kemudian selesai misa, kemudian dia buka lagi, saya ada di sakristi, dia tutup. Tugasnya cuma seperti itu, setahun. Kemudian ada dosen yang berkomentar, oh enak ya jadi dewan paroki, ya jadi dewan pastoran, tugasnya cuma buka tutup korden. Kemudian saya menimpang, tugas ini perlu kesetiaan, mungkin juga tugas yang sangat tersembunyi, orang tidak melihat, bukan? Orang tidak melihat, tapi dia lakukan dengan setia. Dan tidak hanya setia, dengan penuh cinta. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita boleh sekali lagi menimba inspirasi Mother Teresa dari Kalkuta ini. Lakukanlah hal yang sepele, yang sederhana, dengan cinta yang besar. Maka upahnya besar di surga. Besar di surga. Tuhan melihat yang tersembunyi, ya, bukan yang kelihatan, yang nampaknya besar dan mewah, tetapi yang tersembunyi, yang sepele. Dengan harapan itu, mari kita lanjutkan ibadah ini. Ada doanya.